selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi. Kita akan memuliakan Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang hebat. Amin. Yuk, kita akan bersiap. Kita menyiapkan hati kita, tubuh kita, pikiran kita, semuanya untuk Tuhan. Lipat tangan kalian, kita akan berdoa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur mempunyai Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Allah kami, Allah yang kami sembah. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami ingin memuliakan nama-Mu sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Mari menyertai kami dari awal hingga akhirnya, agar hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Yuk, siap memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Sudah bebaskan Tuhan, katakan lagi, haleluya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya,
kami bersyukur memiliki Allah yang berhebat luar biasa. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus. Amin. Dia Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menyertai dan menolong kita. Amin. Yang bersyukur, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Yesus kita baik. Haleluya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kami mau bersyukur setiap waktu Tuhan, karena kebaikan-Mu buat kami. Setiap hari Allah baik, Allah ajaib dan berkuasa. Aku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan.
untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena perbuatan-Mu dahsyat buat kami. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur selalu Tuhan memiliki Allah yang baik buat kami. Dengan apa kami membalas setiap kasih dan cinta-Mu buat kami yang telah Kau berikan buat kami. Bahkan nyawa-Mu Kau berikan juga untuk kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, dan kami bangga memiliki Allah yang baik seperti-Mu. Tuhan, ini yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih-Mu. Dengan kami memuji nama-Mu, dengan kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakai kakak guru kami yang akan bercerita. Kiranya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada kami. Dan kami yang mendengar, kami diberikan hati yang baik dan telinga seorang murid untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa.
Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyaksikan firman Tuhan ya. Nah adik-adik, siapa di sini adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Iya, pinter semua. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik, sebelum kita menyaksikan firman Tuhan, kakak mau mengulas sedikit ya. Nah adik-adik, pada masa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel itu dipimpin oleh siapa? Oleh Musa ya. Nah tetapi pada waktu Musa memimpin bangsa Israel itu tidak sampai ke Kanaan adik-adik ya, karena Musa sudah meninggal ya. Nah akhirnya Musa diganti oleh Yosua ya. Nah adik-adik, bagaimana perjalanan bangsa Israel dipimpin oleh Yosua ya. Kita mau saksikan tayangan berikut ini, tapi janji adik-adik jangan kemana-mana ya. Adik-adik harus tetap fokus pada firman Tuhan ya. Nah karena pada saat adik-adik fokus atau benar-benar memperhatikan firman Tuhan, adik-adik bisa tahu apa yang Tuhan inginkan untuk adik-adik ya, supaya dan buka hati adik-adik supaya hati adik-adik bisa diisi oleh firman Tuhan ya. Siap ya? Kita mau saksikan video berikut ini ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, Hambaku Musa telah mati. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Berkatalah ia, Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, dan ditutuplah pintu gerbang. Naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas, dan di bumi di bawah. Bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya,
bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan. Apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, berkatalah Yosua dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. dan Tuhan berfirman kepada Yosua, Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko.
Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Iya, adik-adik. Nah, tadi kita sudah saksikan bersama-sama bagaimana Yosua menggantikan seorang pemimpin besar, seorang pemimpin yang selalu dipuji oleh Allah, ya. Nah, Yosua ini tadi kalau adik-adik saksikan bagaimana dia awalnya dia takut, adik-adik. Dia nggak berani. Aduh, bagaimana ini saya memimpin bangsa Israel, ya. Nah, tapi adik-adik, Tuhan berkata, Yosua, kamu tidak boleh takut, karena aku akan menyertai engkau, ya. Nah, setelah Yosua mendengar perkataan Allah, Yosua mulai berani, Yosua mulai kuat. Dia merasa mampu karena siapa? Pertolongan Tuhan, ya. Dia percaya apapun dia lakukan dengan bangsa Israel, pasti Tuhan akan tolong, ya. Nah, adik-adik, Yosua ini tadi kalau adik-adik lihat, dia mengutus 2 orang pengintai, ya, untuk masuk ke kota Yeriko, di mana kota Yeriko itu adalah kota yang dikelilingi oleh benteng yang tinggi sekali, adik-adik, ya. Nah, benteng itu benteng yang sangat kuat, bukan benteng yang terbuat dari tembok biasa, adik-adik, ya, tetapi terbuat dari batu-batu yang sangat kuat, sangat besar, ya, sehingga untuk diruntuhkan pun dia susah, adik-adik, ya. Nah, akhirnya Yosua menyuruh 2 orang pengintai itu dan masuk ke dalam kota Yeriko. Tetapi adik-adik, ternyata pada saat pengintai itu masuk ke dalam kota Yeriko, tentara di sana tahu, adik-adik, kalau utusan bangsa Israel ini dia masuk ke dalam kota. Wah, mereka tidak tinggal diam, adik-adik. Mereka mau menangkap 2 orang ini, ya. Nah, mereka mulai mencari-cari, adik-adik, ya, mulai mencari-cari ke rumah-rumah. Nah, ada yang melihat kalau 2 orang pengintai itu masuk ke rumah seorang perempuan, adik-adik, ya. Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah itu. Dia mulai bertanya, tok 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 tok, tok 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 tok. Akhirnya si perempuan itu yang bernama siapa? Iya. Nah, perempuan itu dia mulai membuka pintu. Ada apa gerangan kemari? Katanya gitu. Hei, apakah kamu tahu ada 2 orang yang kemari, 2 orang pengintai, katanya. Saya melihat datang ke sini. Hah? 2 orang pengintai? Ya, kata si perempuan ini yang bernama Rahab ini. Dia pura-pura bingung, adik-adik, karena dia ingin melindungi 2 orang pengintai itu, ya. Dia tidak ingin 2 orang pengintai itu tertangkap karena dia tahu, ya, 2 orang pengintai ini dia berniat baik, tidak berniat jahat, ya. Nah, adik-adik, setelah dia ngerti maksud si tentara ini, dia mulai berpikir, oh ya, saya tadi melihat, tetapi mereka sudah pergi, mereka tidak di sini lagi. Akhirnya setelah mendengar perkataan perempuan ini atau Ibu Rahab ini, 2 tentara itu langsung pergi, adik-adik, mencari 2 orang pengintai ini, ya. Nah, karena dirasa sudah aman, Ibu Rahab ini dia naik ke atas,
ya, dia menyembunyikan dua pengintai itu di atas atap adik-adik. Ya, langsung mulai dia mau menurunkan si dua orang pengintai ini, dia mau menyelamatkan juga adik-adik. Ya, tapi dia berjanji, kalau engkau selamat, engkau juga harus menyelamatkan saya dan seisi rumah saya. Ya, nah adik-adik mendengar perkataan itu mereka menyanggupi dan akhirnya mereka dibantu oleh perempuan ini, ya, atau Ibu Rahab ini. Ibu ini dia menurunkan seutas tali adik-adik, ya, dengan tujuan kalau dua orang pengintai ini bisa turun memakai tali ini, ya. Dan akhirnya setelah dua pengintai ini turun, dia mulai pergi adik-adik, ya, menuju ke perkemahan bangsa Israel ini, ya. Dan akhirnya mereka selamat. Disampaikannya lah apa yang sudah dia alami di kota Yeriko itu kepada Yosua. Dan akhirnya Yosua mulai mempersiapkan bangsa Israel untuk berjalan menuju ke Yeriko ini. Tetapi adik-adik, pada saat bangsa Israel ini sudah siap untuk menuju ke kota Yeriko, karena menuju ke sana itu harus melewati sebuah sungai yang sangat deras, ya adik-adik, ya. Nah, Yosua ini dia melihat kalau air sungai itu sangat deras adik-adik, dia tidak mungkin untuk berjalan ke sana, ya. Nah, sungai ini yang diberi nama Sungai Yordan, ya. Nah, akhirnya pada saat bangsa Israel itu mau menyeberangi Sungai Yordan, Yosua memerintahkan untuk para imam yang pada saat itu membawa tabut perjanjian adik-adik disuruh untuk maju terlebih dahulu adik-adik, ya. Nah, akhirnya bangsa Israel di belakang dan para imam dia di depan adik-adik, ya. Nah, apa yang terjadi adik-adik setelah bangsa Israel ini atau imam-imam ini dia menginjak air? Yang terjadi adalah daratan yang sungai itu menjadi kering dan sungai terbuka adik-adik, ya, sehingga bangsa Israel itu bisa masuk, ya, menyeberangi Sungai Yordan itu, ya adik-adik, ya. Tetapi para imam itu yang membawa tabut perjanjian itu tidak jalan mendahului, ya, tetapi tabut perjanjian itu dan para imam itu dia berhenti di tengah-tengah, ya, supaya bangsa Israel bisa menyeberang sungai itu adik-adiknya dengan aman, ya. Nah, adik-adik, kalau dari cerita ini kita bisa menyimpulkan bahwa apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita harus mentaatinya adik-adik, ya, agar kita beroleh keselamatan, ya, seperti yang Tuhan janjikan kepada Yosua. Jika engkau ingin selamat, engkau harus mengikuti semua perintahku. Engkau tidak boleh ke kanan, ke kiri, tetapi engkau harus mengikuti semua firman yang sudah Musa ajarkan adik-adik, ya. Nah, karena pada saat Musa memimpin juga, dia takut akan Allah, ya, sehingga dia berhasil mengeluarkan bangsa Israel, ya. Nah, Tuhan juga berjanji jika Yosua dia mentaati semua perintah Tuhan atau perintah Allah, Tuhan akan membuat berhasil, Tuhan akan membuat bangsa Israel juga sampai ke Kanaan adik-adik, ya. Nah, begitu juga pada saat Yosua ini dia mulai memimpin bangsa Israel, awalnya dia takut adik-adik, tetapi karena dia mendengar suara Tuhan yang mengatakan bahwa Yosua tidak boleh takut, ya, bahwa Tuhan akan menyertai Yosua adik-adik. Nah, mulai saat itu Yosua mulai tenang adik-adik, karena siapa yang memimpin dia? Iya, yang memimpin dia adalah Allah sendiri adik-adik, ya. Coba siapa yang bisa mengalahkan Allah?
tidak ada adik-adik ya. Karena Allah sungguh berkuasa adik-adik ya. Allah kita adalah Allah yang hebat ya. Kalau Tuhan sudah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu, pasti Tuhan juga akan menyertai kita, atau Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada kita adik-adik ya. Nah, begitu juga dengan adik-adik ya. Kakak juga, kalau misalnya Tuhan sudah menyuruh adik-adik untuk melakukan sesuatu, adik-adik nggak usah takut, adik-adik nggak usah merasa saya nggak bisa, saya nggak mampu ya. Adik-adik nggak boleh seperti itu ya. Tapi adik-adik harus percaya kalau Tuhan Yesus akan tolong, Tuhan Yesus akan sertai adik-adik ya. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik ya. Kita nggak boleh takut apapun yang akan kita hadapi, apapun yang akan kita lalui. Seperti bangsa Israel ini adik-adik ya, dia akan menyeberang sungai Yordan yang arusnya begitu deras. Tapi karena pertolongan Tuhan dan Tuhan memberikan mukjizat, sehingga sungai itu terbuka dan mereka bisa berjalan melalui sungai Yordan itu ya adik-adik ya. Nah, Tuhan pasti memampukan kalian. Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kalian ya. Tidak usah takut, tidak usah gentar ya. Kalian harus kuatkan hati dan teguhkan hati kalian ya, seperti ayat hafalan berikut ini adik-adik ya. Yuk kita mau menghafal ayat hafalan, yaitu Yosua 1 ayat 9 ya. Lagi Yosua 1 ayat 9 ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, sekali lagi. Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, nah adik-adik, dari ayat gini kita bisa tarik kesimpulan kalau kita harus kuatkan hati kita dan teguhkan hati kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang akan kita alami atau lalui, jangan gentar. Adik-adik jangan merasa kalau adik-adik sendirian. Ya, Tuhan Yesus pasti tolong. Ya, masalah apapun dalam kehidupan kita, masalah yang besar adik-adik, yang adik-adik mungkin dengan kekuatan adik-adik nggak bisa, tapi adik-adik mampu dengan kekuatan Tuhan ya adik-adik ya. Adik-adik serahkan semuanya kepada Tuhan adik-adik ya. Kalau kita sudah menyerahkan semua masalah kita, semua beban kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan tolong ya. Seperti Yosua tadi. Yosua tadi menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan pertolongan kepada Yosua ya adik-adik ya. Nah adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Adik-adik ingat adik-adik, kuatkan dan teguhkan hatimu ya. Yuk kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami, supaya kami selalu berpegang kepada Engkau. Kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Karena jika kami mengandalkan kekuatan kami, kami tidak mampu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, untuk kami boleh melalui hari-hari kami, untuk kami boleh melalui masalah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi, kami bisa lalui itu bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati anak-anak-Mu yang telah hadir dalam sekolah minggu ini Tuhan. Walaupun kami sekolah minggu masih online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau lihat kerinduan anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk mereka terus berbakti
terus untuk beribadah Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, passwordnya kita kali ini adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nah nanti adik-adik bisa mengirimkan password ini kepada Bunda kelas adik-adik ya, supaya adik-adik bisa mendapatkan aktivitas ya. Nah, sekolah minggu sampai di sini, kakak harapkan kalian tetap setia, tetap mengikuti sekolah minggu ya. Sampai jumpa lagi adik-adik. God bless you. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kali ini kakak mau mengajak kalian untuk kita sama-sama bermain games. Nah, kita tuh bakal bermain games kepada siapa? Nah, cara mainnya tuh gampang banget. Jadi, nanti kakak bakal menampilkan 5 ayat yang ayatnya itu tuh ditujukan kepada siapa sih? Nah, kakak bakal kasih satu contoh nih ya, biar nanti kita sama-sama bisa saling ngerti nih cara mainnya seperti apa. Kakak bakal kasih contoh nih. Ada salah satu ayat di Alkitab yang isinya seperti ini. Kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, kira-kira itu ayatnya itu ditujukan kepada siapa sih adik-adik? Ada yang bisa jawab? Ya, jawabannya adalah Kain. Ayatnya tuh di Kejadian 4 ayat 6. Jadi gitu ya. Nanti kakak bakal menampilkan 5 soal dan kalian menebak ayatnya itu ditujukan kepada siapa sih? Kakak punya satu kata kunci. Kata kuncinya itu adalah di Perjanjian Lama. Jadi semua soal yang nanti kakak tampilkan itu ada di Perjanjian Lama. Oke, kalian tinggal menjawab siapa tokohnya dan ayatnya itu ada di mana. Gampang kan? Nah, oke, mari kita mulai permainannya. Yang pertama, ayatnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada di ayat yang kedua. Selanjutnya kakak akan menampilkan ayat yang ketiga. Kita lanjut ayat yang keempat. Oke, yang terakhir, soal yang terakhir, kakak akan menampilkan ayatnya.
Oke adik-adik, gimana untuk tebakan soal tokoh Alkitabnya? Pada bisa ngejawab semua nggak? Pasti bisa ya, soalnya kita mau sama-sama belajar juga, terus nanti kita lihat Alkitab juga kan ya. Pasti semua kejawab soalnya. Nah, nanti jawaban dari permainan ini kakak harap kalian untuk mengirimkan ke bunda kelas kalian masing-masing ya, beserta tokoh Alkitab dan ayatnya. Oke, sekian dulu permainan kali ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Happy Sunday semua. God bless. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang semua bangkit berdiri, tadahkan tangannya ke atas, kita akan sama-sama menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, perlindungan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.